Aduh ya Allah. Mbak Novi mana ya? Jam segini janjian kok belum datang. Jam berapa sih nih? Coba ke WhatsApp deh. Aduh kok nyeri sih? Aduh, udah ditunggu dokter. Aduh, udah ditunggu dokter. Ya Nah, Allah, ini dia. maaf. Dari mana aja, Mbak? Duduk dulu, duduk Ya dulu. Allah. Udah, ambil Bentar, nafas. ambil nafas dulu Ya. ya dokter. Mbak, kakinya dilurusin dulu dong. Habis lari-lari mana pakai wedges pula. Dilurusin dulu, nanti bisa varises loh. Emang gitu? Emang iya benar. Emang tadi sih rada nyeri dokter. Emang tadi agak nyeri, Mbak? Iya tadi ini apa jatuh terus habis itu mau berdiri, aduh kok nyeri sih gitu. Aduh, mana tadi langsung ditekuk pula kakinya. Emang beneran bisa jadi varises? Iya, kata orang-orang Soalnya sih banyak gitu. banyak yang bilang kalau habis jalan jauh lari gitu terus habis itu duduk kakinya nggak di lurusin Bisa bakal varises. jadi varises. Emang Nggak tahu sih Mbak, masih pro dan kontra antara ini fakta atau mitos ya. Iya, Mending kita tanya langsung nggak sih sama ahlinya? emang ada ahlinya? Ada dong. Pernah Siapa? dengar nggak dokter BTKV? Pernah. Pernah? Ya udah. Emang ada di Ada dong. RSWN? Ada banget. Oke deh. Mau ikut? Ikut. Kebetulan besok tuh aku mau konsul sama beliau, sama dokter radio. Ya oke deh, tapi nggak ganggu konsulnya dokter Enggak kan ya? dong, Oke. kita konsul bareng-bareng aja. Siap, besok ya dokter. Ya, oke. Ikut ya? Ya. Halo, kembali lagi di Tentang Wanita, kali ini dengan tema rahasia sukses bebas varises. Ini kita udah bersama dengan ahlinya langsung, yaitu Dr. Adio Putro, spesialis bedah toraks kardiovaskuler. Jadi ini dok, kemarin tuh kan saya lagi nunggu Mbak Novi ini dok. Mbak Novi tuh lari-lari sambil pakai heels, kemudian kakinya ngeluh sakit dok. Udah gitu, habis gitu pas duduk kakinya ditekuk. Kan saya khawatir ya dok kalau jadi varises. Itu tuh sebenarnya bener nggak sih dok? Emang bener ya dokter? Soalnya banyak orang tuh persepsinya seperti itu. Jadi habis lari, duduk, terus ditekuk, nanti nyebabin varises loh. Tapi sebelumnya nih dokter, saya mau tahu dulu varises itu apa sih dokter? Iya, varises itu sebenarnya pada prinsipnya ada kerusakan katup. Jadi kita punya pembuluh darah. Dua pembuluh darah ya, pembuluh darah yang dari jantung atau pembuluh darah bersitu kita bilang awamnya nadi atau pembuluh darah arteri. Nah, kalau di varises ini kita yang sakit adalah pembuluh darah vena atau pembuluh darah kotornya. Gitu. Nah, ke varises itu dia terjadi karena ada kerusakan di katupnya. Jadi vena itu punya katup untuk memastikan aliran darah itu jadi satu arah, mau dari kaki, dari tangan, dari manapun supaya satu arah dan nggak kembali lagi ke belakang Lawan gitu ya. arah Jadi gitu. kalau misalkan di sini kan varises nih, posisi kaki kan sering di bawah, selalu di bawah malah Iya. ya, selalu di bawah. Dia kan berarti kan aliran darah balik itu atau aliran darah vena itu kan dari bawah ke atas. Gitu. Kalau ngikut gravitasi ya dia akan naik turun gitu kan. Tapi ternyata kita diciptakan punya katup pembuluh darah gitu untuk memastikan supaya begitu darahnya sudah naik katupnya akan nutup plek gitu. Gitu Naik lagi fungsinya. nutup lagi naik lagi nutup lagi itu sampai akhirnya kembali ke jantung gitu. Nah di varises ini ada kerusakan si katup tadi, si pintunya itu. Nah Berarti varises itu rusak karena penutupnya itu ya dok? ya, tapi varises itu dia sebenarnya adalah salah satu penyakit vena kronik gitu. Jadi dia itu berlangsung lama, jangkanya panjang gitu. Jadi bukan yang tiba-tiba, bukan yang mungkin hitungan minggu, mungkin hitungan bulan pun mungkin belum keluar. Jadi biasanya tahunan biasanya. Mungkin umur berapa ya? 20-30 gitu mungkin kakinya kerasa pegel-pegel mungkin karena tekanan di pembuluh darah venanya udah mulai tinggi itu. Nah, nanti umur 40-50 mungkin baru muncul si varises benjolan si urat-urat itu. Nah, itu. Jadi memang ya dia penyakit kronik sebenarnya. Gitu juga. Jadi berarti keluhan utamanya awalnya nyeri nih, Dok. Sebelum muncul paling sering sih keluhannya ya kemeng, pegel gitu sih. Nggak nyaman di kaki kalau berdiri lama, kalau duduk lama. Pokoknya kalau begitu posisi kaki itu di bawah nggak nyaman. harus segera mau digerak-gerakkan, mau
dibuat jalan gitu lebih enak biasanya Oke, gitu. Jadi setelah kita tahu penyebab varises tadi ya dok, karena kerusakan katup. Nah, apa sih yang sering menjadi penyebab kerusakan katup itu sendiri dokter? Jadi penyebabnya sendiri yang pertama sebenarnya genetik ya, bawaan ya. Genetik. Jadi kalau misalkan kita punya orang tua, punya saudara yang punya varises, kelihatan punya varises gitu ya, kita harus mulai aware kalau wah aku bakat varises nih berarti. Gitu. Jadi sebenarnya varises itu kan penyakit pembuluh darah vena yang tadi disebabkan katup. Jadi pembuluh darah vena manapun sebenarnya bisa kena gitu. Bisa di kaki yang kita sering di kaki, terus kalau di daerah mana untuk buang air besar ya dia jadi wasir. Itu kan sebenarnya varises juga. Itu juga. Varises juga. Jadi kan dia pembuluh darahnya melebar jadi gampang pecah sama. Terus kalau di kerongkongan jadi varises juga, jadi muntah darah segala macam itu juga varises gitu. Nah, terus kalau misalnya dari genetik tadi kita udah tahu, baru kita dari gaya hidup sebenarnya gitu, dari gaya hidup. Memang kalau menurut penelitian dari perempuan memang lebih banyak kena gitu, lebih sering kena. Kemudian untuk gaya hidup sendiri pemakaian hak tinggi itu salah satu faktor risiko. Terus obesitas, berat badan, terus hamil yang cukup banyak ya, 3-4 ke atas itu juga karena kan tekanan perutnya juga ikut tinggi, jadi tekanan arah kaki juga ikut tinggi, itu mempertinggi risiko varises gitu. Jadi genetik sama gaya hidup. Terus kalau misalnya orang-orang yang batuk lama pun karena tekanan perutnya tinggi terus ya, karena nggak diobati dengan baik ya bisa memicu juga gitu. Kemudian orang yang susah BAB pun karena ngejalan terus itu juga aliran darahnya dari perut karena tekanan perutnya tinggi berkali-kali dia akan lawan arah ke bawah juga, ngerusak katup juga lama-lama. Berarti teman-teman mungkin yang suka naik gunung itu bisa ya dok? Naik gunung tekanan kan biasanya sering tuh dok, dia naik gunung posisinya menanjak gitu kan dok, tekanannya ininya makin besar, kadang ada timbul varises, timbul wasir juga. Bisa juga sih, karena dia posisi nanjak bisa juga ya dokter, jalan nanjak bisa juga. Selain tadi dokter bilang kemeng, terus kurang nyaman di kakinya, itu gejala lainnya kayak kram gitu dokter? Kram bisa juga sih, kita kadang ya orang mengistilahkannya kadang kemeng kram itu ya sekitar itulah, pokoknya nggak nyaman di kaki gitu. Rasa tidak nyaman. Ya terus kalau misalkan dari tampilan luarnya ya mulai ya tadi kelihatan urat-urat, terus bisa jadi bengkak, terus kadang orang kulit di daerah betis bawah di atas pergelangan kaki itu warnanya kegelapan dibandingkan warna sekitarnya, kulit sekitarnya. Terus sampai yang paling parah itu kalau sudah muncul luka ya, seperti luka kaki orang diabetes tapi dia nggak punya diabetes, nggak punya keturunan, nggak sakit gula ya, tapi kok kakinya basah terus nggak sembuh-sembuh lukanya gitu. Sampai luka gitu. Luka yang ya nggak sembuh-sembuh gitu. Itu yang derajat yang udah paling berat di varises tuh. Berarti varises itu termasuk penyakit kronis, bisa sampai luka parah gitu ya dokter. Soalnya kalau awam kan taunya cuman hanya benjolan aja di kaki gitu paling banyak. Ternyata kalau itu dibiarkan bisa jadi penyakit yang berbahaya juga. Serius. Apalagi kalau infeksi segala macam ya. Makin berat. Berarti bisa disimpulkan bahwa kalau ada pertanyaan apakah varises ini termasuk berbahaya atau tidak, kira-kira gimana dok? Kalau dibilang berbahaya ya jika dibiarkan akan berbahaya. Kalau misalkan dia derajatnya sudah lanjut ya, cukup berbahaya karena tadi sampai derajat terakhir yang muncul luka itu akan memicu infeksi segala macam, itu juga cukup berbahaya. Berarti lebih ke komplikasinya nanti. Komplikasi, jadi varises itu nggak hanya sekedar estetik aja sebenarnya kan. Orang-orang taunya varises itu ya estetik aja gitu, disuntik selesai gitu. Tapi padahal varises itu sebenarnya penyakit gitu. Berarti penyakitnya
varises itu berarti bisa nimbulin penyakit macam-macam juga dong dokter ini. Bisa macam-macam juga. Ya tadi berkaitannya sama lokasinya tadi sih. Lokasi varisesnya. Jadi varises itu kan yang tadi saya bilang kan bisa di beberapa tempat tadi. Terus kalau misalnya berkaitan sama wanita ya bisa juga atau mungkin awalnya namanya varises rahim kalau nggak salah ya. Varises rahim gitu. Jadi pasiennya itu kalau varises kaki itu nggak nyaman waktu jalan berdiri gitu ya. Kalau varises rahim kadang kalau saat berhubungan gitu kesakitan si perempuannya gitu. Si perempuannya kesakitan, terus padahal ya nggak ada tanda-tanda infeksi nggak ada, mungkin yang menyebabkan nyeri yang lain nggak ada, tapi ternyata setelah diperiksakan ke dokter kandungan di USG mungkin ya baru kelihatan kalau ternyata pembuluh darah sekitar rahimnya kok melebar-melebar nih, ya gitu. Jadinya seperti varises kaki sih sebenarnya. Jadi kayak nyeri saat berhubungan yang paling sering dikeluhkan. Ya, ternyata kompleks ya dok. Kompleks benar. Cuman varises di kaki. Di kaki udah gitu. Sekalipun ternyata bisa ngejalar kemana-mana gitu ya dokter. Sekalipun di kaki aja bisa sampai komplikasinya tadi. Oke. Jadi emang bener nih kita ambil tema ini. Iya. Penting menarik itu. sekali. Iya. Untuk pengobatannya dokter itu. Jadi kalau pengobatannya nanti apa? Pertama kita lihat dulu nih gejalanya, keluhannya apa. Jadi kita kalau menentukan ini seberapa berat varisesnya dari derajatnya. Derajatnya itu dari 0 sampai 6. Dari 0 itu benar-benar hanya mungkin keluhan pegel-pegel aja, tapi dari luar ya kelihatan mulus-mulus aja, nggak ada urat-urat nonjol, nggak ada kebiruan gitu. Terus itu masih 0. Kalau 1 ya mulai ada urat-urat tipis kurang dari 3 mili gitu. Terus kalau uratnya mulai nonjol itu derajat 2. Gitu. Terus kalau misalkan naik lagi ke derajat 3 kalau misalnya kakinya sudah bengkak. Oh gitu. Oh bisa sampai bengkak. Kadang nggak cuman urat yang biasa kelihatan di kaki itu. Kadang yang sering tumpang tindih itu pasiennya periksa, jangan-jangan saya jantung nih gitu. Tapi ternyata diperiksa jantungnya baik-baik aja. Dokter jantungnya nggak ada masalah, tapi ternyata setelah di USG kakinya, ya benar ternyata katup pembuluh darahnya sudah bocor gitu. Nah, akhirnya bengkak. Nah setelah bengkak, tadi derajat selanjutnya kalau kulitnya udah mulai kehitaman lebih gelap dibanding sekitarnya. Berwarna kulit itu udah derajat 4. Berarti kayak lebam gitu ya dokter? Seperti warnanya. Apa ya? Ya kehitaman sih. Bukan gelap beda sama lebam. Lebih hitam lagi. Hitam bener ya, hitam gelap lah. Coklat kehitaman gitu. Terus setelah itu baru yang luka tadi. Yang terakhir itu yang kalau lukanya basah itu 6, kalau lukanya sudah sembuh itu 5. Intinya ada luka itu udah yang derajat kali akhir lah gitu. Gitu. Nah, baru setelah itu baru kita tentukan tindakan selanjutnya ya. Tapi harus dikonfirmasi dengan USG. Di USG pembuluh darah kakinya, USG Doppler. Nah, itu harus dilihat apakah itu benar-benar karena kerusakan katupnya, varisesnya, atau ada sebab yang lain, misalnya sumbatan pembuluh darah juga bisa sih. Itu juga bikin gejalanya mirip dengan varises. Makanya harus dipastikan dulu gitu. Jadi kalau ada gejala dari 6 itu ya nggak ada salahnya diperiksakan aja gitu. Toh di USG juga nggak sakit, nggak invasif gitu. Terus kalau tata laksananya sendiri dok, berarti berbeda-beda nih setiap derajatnya. Itu gimana dok? Kalau 0 gimana? Kalau sampai derajat 6? Sampai derajat 6 setelah kita konfirmasi USG tadi, Doppler, baru kita tentukan nanti ada derajat ringan, sedang, berat juga kok menurut USG-nya. Ya, nanti kalau misalkan di derajat ringan sedang kita upayakan dengan pakai stocking varises dulu. Nah, stocking varises sama diberi obat-obatan golongan flavonoid namanya. Seperti obat wasir gitu. Itu golongan flavonoid. Jadi dia fungsinya untuk memperkuat si dinding pembuluh darah supaya nggak gampang melar. Jadi pembuluh darah itu muncul nyeri itu kalau dia teregang, ya melar. Makanya tadi rasa kemeng itu artinya tekanan di pembuluh darahnya udah tinggi tuh. Tinggi. Jadi dia keregang, nyeri, kemeng gitu. Nah itu
kita observasi dulu. Kalau misalkan nyaman dengan itu ya sudah, pakai itu aja, nggak masalah sebenarnya. Oh Itu gitu. konservatif aja. Tapi kalau misalkan Kalau dengan misalnya kurang nyaman, masih masih muncul nggak enak nih, keluhannya atau heeh. malah mungkin derajatnya malah Makin naik naik, gitu, heeh. 3 ke 4, 4 ke 5 Iya. ke 6, ya mau nggak mau harus ada tindakan intervensi, baik itu operasi terbuka ataupun dengan laser atau endovaskular gitu. Oke. RFA itu. Kalau pernah dengar-dengar RFA itu apa ya, dokter? Kalau RFA itu sebenarnya salah satu metode, kalau orang awam bilangnya laser ya. Oh. Laser itu ada tergantung dari energinya sebenarnya. Ada yang RFA atau radiofrekuensi. Ya. Tindakannya sebenarnya ablasi. Ablasi itu varisesnya kita rapatkan, kita mampetkan. Diablasi namanya. Cuma dengan alat yang kita punya itu radiofrekuensi ablasi. Itu rapatkan dengan tenaga radiofrekuensi. Tapi ada juga yang dengan metode dengan laser, tenaga laser ada juga, tenaga microwave ada juga gitu. Tenaga dengan itu kan dengan panas semua. Jadi pembuluh darahnya dipanaskan hingga dia rapat lagi. benar-benar rapat dan nggak dialiri darah Biar sama enggak, sekali gitu. Jadi si pembuluh darah yang katupnya rusak dibuntukan. Gitu. Kalau operasi yang zaman dulu itu namanya di stripping vena. Jadi pembuluh darah sepanjang kaki itu yang sudah nggak bagus diambil semua. Gitu. Jadi saya tanya akan lebih lebar kira-kira ya. Lebih panjang saya tanya. Kalau yang operasi yang masih konvensional itu masih, dan beberapa memang itu masih dianut karena ya itu jadi standar utamanya. Gitu. Cuma dari Untuk setelah penanganan mungkin varises pilihan itu ya terakhir. dokter. Pilihan terakhir. Kalau emang nggak cuma membaik. dengan kemajuan akhirnya ternyata si laser ini, ablasi RFA ini bisa efektivitasnya bisa menyamai dengan si sama-sama efektifnya dengan operasi yang Tapi konvensional. tidak Yang invasif. konvensional. Kalau pakai RFA kita ya seperti pasang infus aja di kaki, pasang infus di kaki, terus semua alat masuknya dari lubang infus itu, jadi nggak ada sayatan, ya hampir nggak ada sayatan, nggak ada jahitan gitu. Tergantung sih, nanti tergantung tadi derajatnya tadi. Jadi hasil akhirnya kalau RFA ini lebih cantik gitu ya, dok? Lebih Iya, bagus. lebih Tanpa sayatan. tanpa sayatan. Nah ini kalau di RSWN sendiri, dokter, dari beberapa metode itu yang bisa kita lakukan yang mana? Untuk pengobatan varises. Untuk pengobatan varises bisa RFA sudah bisa. Oh, udah bisa keren di dong. sini. Aduh, main-main ya ke sini. RFA udah Kalau bisa. ada keluhan nyeri, kram. Buat sahabat wanita tuh Sahabat yang ada wanita. keluhan varises mungkin bisa Apalagi langsung tadi wanita konsultasi. lebih gampang kena. Iya, betul. Mengingat faktor resikonya. Faktor risiko yang nggak bisa diubah-ubah. Faktor U gaya hidup tadi yang disampaikan Risiko hamil dokter. juga kan. Iya, betul. Oke. Oh, jadi memang sudah ini ya, dok ya, masuk ke rumah sakit ini juga ya, Sudah masuk ke rumah sudah sakit. bisa ya. Nah, jadi bisa langsung Dilakukan konsul ke dokter Adi. langsung aja. Kalau emang di USG lah sudah sendiri. indikasinya mungkin bisa langsung dilakukan. Iya. Jadi kadang pasien datang itu udah periksa di luar, dok saya udah kemarin di USG nih, hasilnya seperti ini, terus kakinya kayak gini, tapi ya mau nggak mau tetap saya harus USG sendiri karena mastiin lokasinya mana, karena nggak hanya di satu tempat aja kadang-kadang. Bisa di beberapa tempat juga. Iya, kadang punya seperti variasi anatomi gitu, kita punya pembuluh darah aksesoris namanya, darah aksesoris yang membedakan satu dengan yang lain gitu. Dan tiap orang Kadang di Dan jalan tiap orang beda-beda. kadang di jalan utamanya yang biasa kena itu nggak ada, tapi ternyata di si aksesoris Yang itu lain muncul. gitu. Pembuluh darah alternatif gitu ya, dok? Ya. Di sekitarnya. Oke, pengobatan udah nih. Terus gimana sih dokter cara mencegah biar nggak Jangan varises, sampai Kalau biar jadi prinsipnya itu kalau pembuluh darah vena itu nggak seperti jantung, dia nggak punya pompa. Nah, jadi alirannya itu lancar enggaknya ya tergantung dari otot di sekitarnya. Jadi yang memompa si pembuluh darah vena itu adalah otot di sekitarnya. Kalau misalnya di kaki ya otot betis, otot paha, itu untuk memastikan alirannya lancar ya pasti ada gerakan kontraksi relaksasi. Gitu. Jadi kalau misalnya orang varises justru lebih baik aktivitasnya berjalan gitu.
enggak ya? dibanding berdiri diam. Diam. Duduk diam lama gitu ya, Kalaupun dokter. misalnya pekerjaannya mungkin ya pekerjaannya Mm-mm, di belakang depan komputer meja, nih, dan dokter. depan Iya, komputer, bener. susah dirasa tidak mungkin nih saya kalau harus jalan-jalan ya paling tidak kakinya digerakin, naik turun gitu. naik turun di otot betisnya dipekerjakan, otot Direnggangin gitu ya, dokter. dibuat rileks, kontraksi gitu. Gitu. Intinya nggak boleh posisi statis dalam waktu lama. Tuh, Harus ada pergerakan. ya kalau misalnya memang harus berdiri lama ya paling tidak diselangi jalan, misalkan setengah jam 1 jam berdiri, kok udah nggak enak jalan kaki lah gitu. Untuk Intinya mencegah. memang nggak boleh Iya, mageran sih. Ya, tadi pertama mungkin Soalnya dikenali saya juga. banget nih dokter di depan komputer terus. Oh, gitu ya? Butuh jalan juga ya dokter untuk Iya, meregangin betul. kaki biar nggak Faris. Supaya tadi ototnya kerja. Gitu. Jadi pompanya yang dari otot sekitarnya nih bantuin venanya itu ya dok. Nggak Untuk statis ya. Kan dia biasanya di keliling otot tuh, kalau ototnya kerja dia akan seperti gerakan memeras Iya, gitu. oke. Gitu dia akan lebih lancar dan pakai stocking. Kalau Kalau misalnya misal sudah ini ya dok. kalau udah Yang paling derajat enggak kalau ringan, misalkan udah tahu ada riwayat terus tadi mulai ada keluhan tadi Ya, gampang kemeng kram, ya bisa diperiksakan, terus nanti ya mungkin perlu pakai penanganan stocking pertamanya pakai stocking. jadi tiap aktivitas dipakai. Misalnya kalau saya operasi lama misalnya itu dipakai stocking gitu supaya menghindari, mungkin kan kalau operasi jantung misalnya dia kan bisa sampai 4-5 jam, 6 jam itu harus berdiri terus. betul, diam. Ya itu nggak ada salahnya ya tetap pakai stocking. Walaupun belum ada urat nonjol, Iya, belum nggak ada ada gejala, lebih Untuk ke preventif ya dok. preventif. Untuk kalau kaki diangkat ke atas gitu dokter, Kaki diangkat ke atas itu setelah ngelakuin aktivitas sehari-hari itu biasanya tuh ada tuh masukan kakinya diangkat dulu nih berapa menit gitu. boleh sih, boleh, Itu bisa aja. bisa dilakukan. Bisa kayak misalkan kalau kita tidur pun kalau misalnya kaki bengkak karena varises setelah seharian aktivitas ya bisa juga kakinya agak diganjal gitu supaya lebih tinggi dari jantung. Dari jantung. Yang penting lebih tinggi dari jantung ya dok. Dari dada lebih tinggi. Jadi tadi intinya nggak statis di bawah. Di ya? bawah terus. Gimana Mbak Novi, udah jelas? Jelas banget. Terus satu lagi, kalau misalkan ada obesitas, misalkan ada pasien memang obes, terus dia pengen diet nih, memang ya sebaiknya dikonsulkan ke gizi juga, mungkin ke bagian personal trainernya. Yang pasti tidak boleh drastis tuh, misalnya dalam waktu sebulan udah turun 20 kilo diet gitu. drastis gitu. Yang satu pasti workoutnya pasti tinggi banget gitu. Baik itu angkat beban, kardio itu kan tadi salah satu untuk yang memperberat kondisi varises adalah seperti orang susah BAB, mengeden terlalu kenceng, terlalu lama dalam waktu lama, itu kan akan membuat aliran balik dari dari atas ke bawah itu lebih jadi kayak ini mau ngelawan si katup tadi, jebol akhirnya. Gitu. Jadi gampang gitu. Sangat tercerahkan sih. Yes, bener banget. Kirain tuh varises tuh hal kecil. Iya, ternyata penyakit kronis. Iya, ternyata kronis dan bisa ada levelnya juga ya dokter. Oke. Dokter, nih pertanyaan terakhir, kita masuk ke mitos atau fakta ya, Dokter Zafira. Menghilangkan varises dengan cara dikompres atau dipijat itu masuk mitos atau fakta? Pijat itu memperberat juga. Oh, malah memperkeruh keadaan ini. Ya sebenarnya bisa maksudnya kalau misalkan yang mijet tahu arah flow aliran darahnya ya tahu anatomi okay gitu sih. bisa, Tapi kan masalah. sebenarnya nggak apa-apa dan jangan sering-sering juga, tapi kalau misalkan yang mijet nggak tahu kan dia urut Ngasal atas aja, bawah sama yang juga penting. kayak tadi ngelawan arah katupnya. Kalau diurut ke arah katup berkali-kali ya katupnya rusak Bisa juga. bikin pecah itu tadi ya dokter. Jebol batunya, jadi bocor gitu. malah memperkeruh keadaan. Kayak dobrak pintu jadi Iya, benar. dipaksa diurut ke arah sana kan. Iya.
gitu. Jadi ini lebih ke mitos. Mitos ya, Kak? berarti dokter. Ya, mitos sih. Iya, Kalau mitos. pijet mitos, kalau kompres mitos juga. Oh, Karena nggak ngaruh apa-apa sih. Iya, Kalau kompres ngaruh paling apa-apa. ngilangin nyerinya aja bisa sih. Oh Kompres gitu. lebih nyaman kan, rileks. Tapi nyaman. tidak Iya. menghilangkan Tidak penyebabnya. menghilangkan varises. Iya, betul. Oke. Selanjutnya dok, kalau varises timbul karena sering menggunakan high heels. Tadi udah terjawab Iya, sepertinya betul. dok. Ini fakta ya dok Ah, berarti. betul. Fakta. Nah, Karena- oke. Yang ketiga, obesitas adalah faktor utama penyebab varises. Tadi dokter juga sempat Iya, menyinggung. salah satu faktor resiko ya. Utamanya emang genetik sih yang paling dominan. Tapi Oh, genetik. tapi kalau obes Obesitas? salah satu yang ya memperberat Ya, juga. sama. Fakta berarti ya, Fakta dokter. masuk. Nah, oke. Iya. Wah, Nggak udah kerasa dokter. saking ini ya. Udah di apa? penghujung Oh, waktu nih sampai dokter speechless. Zafira. Sampai Oke. speechless saya, kirain hal kecil. Iya, Oh ya Allah, ternyata banyak sekompleks sekali. itu. Iya, betul Betul sekali. Oke, banget. mungkin terakhir ya. Sebelum kita akhiri nih dokter, mohon closing statement. Atau pesan-pesan Pesan-pesan apa yang mau apa disampaikan yang ke mau sahabat disampaikan? wanita, Mm-mm. dicegah atau Oke. seperti apa? Ya, kalau pesan saya sih kenali dulu dirinya sendiri. Kalau tentang varises ini ya kenali dulu keluarganya, ada nggak ya varises gitu. Oh gitu, itu utama. Karena begitu ada faktor genetik itu artinya dia Harus hati-hati nih. iya harus aware Lebih nih. aware. Nah, tadi langsung ya, kalau pakai sepatu jangan terlalu tinggi, Iya. terus ya olahraga lah supaya aliran darahnya bagus, Iya. terus makan banyak serat, banyak jangan sampai dehidrasi supaya kalau BAB gampang gitu, Gampang. nggak susah. Intinya menghindari mengejan. Jangan terlalu lama Mengejan, ya. gitu. Terus apalagi kalau misalkan memang berat badannya udah tinggi ya nuruninnya pelan-pelan aja. Pelan-pelan, jangan drastis Jangan gitu terlalu ya dok, drastis. ekstrim. Iya. Jangan terlalu ekstrim. Oke. Gitu sih. Kenali dulu dirinya sendiri. Terus nggak usah ragu kalau misalkan nggak ada keluhan yang kok ini kira-kira ke arah varises sih, kalau begel-begel nggak ada salahnya kita konsultasi aja sih, ngobrol Konsultasi aja sih. langsung. Ngobrol, USG juga nggak masalah kan, nggak sakit Nggak juga sakit periksanya. juga. Iya benar. Sebelum sampai ke stage Ke yang stage yang tinggi. tadi Betul. level tinggi itu. Ya, jadi bisa dicegah. Sebenarnya mau di stage manapun, bisa mungkin kita stop aja di situ Iya, gitu. benar. Betul banget. Oke. Aduh, Udah. makasih banyak Iya, dokter. oke, alhamdulillah ya. Sama-sama. Akhirnya udah terjawab beberapa pertanyaan yang mengganjal ya Mbak ya. Dan ini memberikan kita pengetahuan baru juga bahwa varises juga bukan hal yang sederhana. Sederhana, betul Gitu. banget. Oke, mungkin ini kita undur diri ya Mbak Iya, ya. Waktunya dokter. kita undur diri. Terima kasih Terima sekali kasih. waktunya Sama-sama. dokter. Sama-sama. Semoga Terima kasih. bermanfaat untuk Iya. sahabat wanita di rumah dan sangat bermanfaat sekali untuk kita ya dokter Zafira. Iya, betul sekali. Luar biasa. Oke, ya. Sebelum kita pamit nih dokter, di Tentang Wanita tuh ada tagline. Ya, Kita kita dulu, dokter. akhiri dengan tagline sebelumnya. sahabat wanita ya. Oh, Tentang jangan wanita. lupa sebelumnya dokter Iya. sebentar. Oke. Jangan lupa ya sahabat wanita, like, komen di bawah ini kalau ada informasi yang tadi kita sampaikan belum jelas, mungkin bisa komentar di bawah ini, like, terus share, jangan lupa share ya ke teman-teman, info-info sahabat yang untuk bermanfaat. info-info hari ini dan untuk info-info wanita lainnya. Terus jangan lupa subscribe. Itu yang paling penting. Subscribe ya dokter Iya, di oke. channel RSWN TV. Oke, Gitu. terakhir yuk Mbak, kita tagline dulu. Kita tagline dulu. Oke, udah siap dokter? Yuk. Ya. Oke, Oke, 1, 2, 3. Ceritakan ceritamu di Tentang Wanita. Kita pamit, Dadah. sampai ketemu di Tentang Sampai Wanita ketemu. selanjutnya. Dadah.